Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung jumlah hari kerja efektif pada sebuah instansi. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sobat Excel, di sini ada sebuah tabel di mana kita akan mencari hari kerja efektif untuk setiap karyawannya. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk instansi dalam 1 tahun kerja, sobat Excel. Nah, di sini saya mempraktekkannya dalam sebuah nama. Jadi di sini di atas di sini itu bisa dibuat sebagai instansi. Nah, contohnya kalau di sini saya ganti dengan nama instansinya yaitu Toko Aba gitu ya, sobat Excel. Ya, jadi di sini adalah 1 tahun kerja efektif ya, sobat Excel. Jadi hari efektif itu adalah hari di mana dia tidak libur dikurangi dengan weekendnya atau akhir pekannya, sobat Excel. Nah, di sini kita akan memanfaatkan yang namanya fungsi network, sobat Excel. Nah, jadi untuk network ini ada dua fungsi sebenarnya. Ada network days, ada juga di network INTL nanti, sobat Excel. Nah, yang saya praktekkan di sini adalah network days saja. Nah, network days di Excel di sini adalah digunakan untuk menghitung jumlah hari antara dua tanggal yang tidak termasuk akhir pekan, sobat Excel. Yang dimaksud akhir pekan di sini adalah hari Sabtu dan Minggu. Nah, jadi kalau sobat Excel ingin ada liburnya lagi, itu bisa digunakan. Jadi network days tadi itu menghitung hari efektif selain akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, dan kriteria tanggal libur yang kita tentukan. Oke, kita akan mulai mempraktekannya di sini. Nah, di sini kita akan mencari yang pertama jumlah hari kerja efektif pada sebuah instansi Toko Aba. Caranya kita akan menggunakan rumus yang namanya network days. Nah, di sini. Nah, network days di sini ada pilihan namanya di start date. Nah, start date di sini adalah dia adalah tanggal mulai kerjanya, sobat Excel ya. Jadi tanggal dia beroperasi. Di sini karena 1 tahun kerja, berarti adalah tanggal mulai dia operasi kerja, yaitu tanggal 1 bulan 1 2021, sobat Excel. Nah, di sini kita pisahkan dengan separator titik koma untuk pindah ke argumen selanjutnya, yaitu end date. Nah, di sini adalah end date adalah akhir atau akhir tutup buku pada Toko Aba dalam 1 tahun kerja, sobat Excel. Setelah itu kita klik di akhir kerjanya. Nah, kita kasihkan titik koma di sini, sobat Excel. Nah, holidays yang dimaksud di sini adalah libur yang ditentukan, sobat Excel. Jadi, libur yang ditentukan baik pemerintah ataupun instansi tersebut. Jadi, kita di sini sudah saya buatkan tanggal liburnya, sobat Excel. Di sini ada mulai dari Januari, dan juga ada di sini adalah tanggal 30 Desember 2020, karena di sini ada yang 2020, sobat Excel, mulai kerjanya dia. Nah, caranya kita blok ya. Jadi kita blok seperti ini, sobat Excel, untuk holidays-nya atau hari libur yang kita tentukan. Nah, sampai di sini kita bisa sampai ke bawah sini. Nah, di sini jangan lupa kita kunci dengan F4. Kenapa kita kunci dengan F4? Karena nanti kalau ditarik, tanggal dari hari libur ini tidak akan bergeser. Setelah itu baru kita tutup kurung ya, untuk mengakhiri network days. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, di sini sudah tersedia, yaitu dalam 1 tahun kerja dia hanya hari kerja efektifnya sebanyak 250 hari, sobat Excel. Jadi kalau sudah, sebenarnya bisa ditarik seperti ini untuk mendapatkan hasilnya, sobat Excel. Nah, di sini kan ada yang 2000 mulai, tapi akhir kerjanya itu adalah bulan 2. Jadi di sini sudah 3 bulan kerja dikurangi dengan hari libur nasional atau hari libur kerja yang ditentukan, dan juga hari libur pada instansi tersebut. Oke, sobat Excel, di sini kalau kita tiba-tiba ada libur dadakan dari sebuah kantor, itu juga bisa dimasukkan di sini. Nah, tadi kan kita kolomnya kita sudah blok sampai dari 18 di sini ya.
Berarti kita contohnya ada libur di tanggal 30 Desember Sobat Excel. Jadi kita ketikkan 30 bulan 12 2021. Maka kita enter, di sini dia langsung otomatis berkurang semua Sobat Excel. Nah, yang 62 ini tidak berkurang karena di Desember di sini ini kita ganti date dulu ya Sobat Excel biar enak. Ini custom sepertinya. Kita ganti short date saja. Nah, di sini kenapa tidak ganti? Karena dia akhir kerjanya itu di bulan Februari, jadi dia tidak berubah. Beda lagi kalau kita gunakan ada libur tanggal 2 Februari gitu ya Sobat Excel. Kasih 21 seperti ini, maka dia akan ikut berkurang Sobat Excel. Jadi lebih otomatis. Jadi kalau kita hapus pun di sini dia akan nambah lagi Sobat Excel. Nah, di sini kalau Sobat Excel ingin ada teksnya yaitu 29 hari atau 24/9 hari di sini, itu bisa lagi masuk ke rumusnya dengan tekan F2 atau klik 2 kali pada sel yang mau kita edit. Di sini saya tekan F2 di keyboard. Nah, di sini setelah rumusnya selesai itu kita bisa tambahkan simbol ampersand, itu terus tanda petik 2 di atas, spasi karena kita mau ingin setelah rumus ada spasinya. Terus kita tambahkan hari di sini. Terus kita nah, jangan lupa kalau kita buka dengan tanda petik atas 2, kita tutup lagi dengan tanda petik 2 di atas seperti ini. Terus kita enter, maka hasilnya akan seperti ini Sobat Excel. Dia muncul tag harinya. Nah, di sini kita tinggal tarik saja seperti ini Sobat Excel, maka kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah sebenarnya ada rumus yang namanya network ini ya. Sebenarnya itu network terus dice seperti ini, terus titik INTL Sobat Excel. Nah, ini kalau di 2007 karena saya pakai Office 2007, dia tidak akan nampak Sobat Excel. Kalau kita sama dengan kita ketikkan network, itu yang muncul cuma network dash saja Sobat Excel. Kenapa tidak muncul? Network dash INTL itu hanya tersedia untuk Office 2010 ke atas. Nah, untuk penjelasan penggunaan network dash INTL saya akan ketikkan di link deskripsi. Jadi Sobat Excel bisa menggunakan network dash INTL ini untuk mencari jumlah kerja efektif dengan hari libur atau yang namanya itu akhir pekannya Sobat Excel. Itu bisa Sobat Excel custom sendiri. Jadi nanti ada kode-kode tertentu yang akan saya ketikkan di link deskripsinya. Jadi Sobat Excel tinggal mengaktifkan rumusnya sama dengan network dash ini ya. Cuma kita ketambahan kategori yaitu untuk memasukkan namanya argumen kode untuk libur selain Sabtu Minggu. Jadi kalau liburnya itu di Minggu saja itu juga bisa, tapi harus menggunakan network dash INTL. Nah, itu kerjanya di Office 2010 ke atas Sobat Excel. Oke Sobat Excel, itu tadi pertemuan singkat kita bagaimana cara menghitung hari efektif di Excel dengan menggunakan rumus network dash. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.